adik-adik semua. Gimana kabar hari ini? Pasti baik-baik aja. Oke, sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan bersama. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini ya Bapak. Kalau sebentar kami mau Eagle Kids Tuhan, biarlah Engkau berikan kami hikmat, akal budi, dan urapan yang bisa mengalir dan kami bisa mengerti apa yang diajarkan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, kita main game yuk. Boleh? Enaknya main game apa ya Owen ya? Kita main game tepuk angka aja deh. Boleh juga itu. Oke, kakak bantu jelasin ya. Ya udah, kakak bantu jelasin ya. Jadi, game main tepuk angka itu adalah tepuk tangan sesuai dengan angka. Ya, misalkan seperti ini. Kakak bilang 1, itu berarti tepuk di depan 1, tepuk di perut 1, tepuk di atas 1. Kalau 2 gimana, Wen? Tepuk di depan 2 kali, tepuk di perut 2 kali, tepuk di atas kepala 2 kali. Ya, kalau misalkan 3, berarti seperti ini. 1, 2, 3 di depan, kemudian di perut 1, 2, 3, dan di atas 3 kali. 1, 2, 3. Gampang kan adik-adik? Yang bilang gampang, coba tulis di kolom komen. Oke kakak, saya siap untuk main games. Oke? Owen juga udah siap ya main Siap games dong. ya? Yeay, oke. Kalau gitu gimana? Owen yang kasih angka atau kakak yang kasih angka? Kakak aja deh dulu. Ya, kakak kasih angka ya. Oke, Owen coba tepuk angka 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeay, berhasil. Sekarang giliran Owen ya, kasih kakak angka. Kakak, coba Ya. angkat 2. Oke, angka 2. Adik-adik yang bisa tulis komen ya, saya bisa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yeay. Oke, sekarang kakak mau kasih Owen juga dan adik-adik di rumah angka yang agak susah ya dan lebih cepat, yaitu angka 3 dan 1. Silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 1. Iya, bagus sekali. Sekarang sekali lagi ya, kita coba ya. Owen kasih kakak angka. Coba angka 5. 5 saja. 5 sama 2. Oke, 5 sama 2. Yang cepat ya adik-adik, sudah siap? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus, tadi angka berapa ya? 2. Hah? Angka 2. Aduh, lupa. Oke. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bener ya? Benar, tapi Iya. kelamaan. Tapi kelamaan ya. Wah, berarti kakaknya nih kalah nih. Adik-adik yang di rumah pasti lebih bisa ya. Halo, shalom adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Maria di CG Kids Online pada hari ini. Pertama-tama, Kak Maria mau mengundang adik-adik untuk mengucapkan welcome home bagi adik-adik yang baru pertama kali hadir gabung dengan kita di CG Kids ini. Yuk sama-sama ya kita mau ucapin 1, 2, 3. Welcome home. Yeay. Sungguh sukacita ya adik-adik boleh bergabung dengan kita pada hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, untuk mendengarkan firman Tuhan dan lebih mengenal lagi pribadi Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya, kita mau mulai CG pada hari ini dengan memuji dan menyembah Tuhan sama-sama ya. Pujian dan penyembahan akan dipimpin oleh Kak Yesua, Kak Vanessa, Kak Clarissa, dan Kak Queen. Yeay. Kita siap ya memuji dan menyembah Tuhan sama-sama. Kita mau sungguh-sungguh membawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau merindukan pribadinya sama seperti Tuhan merindukan kita untuk datang kepadanya, untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Ya, kita mulai Jiki Kids Online pada hari ini. They say I'm not good enough. I put my chin up and say I will never be alone. One night is tomorrow. I will tell my giant self I can really live up to my alone.
Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, sedangkan hatimu menjadi sepertimu, sedangkan hatimu menjadi sepertimu, sedangkan hatimu. Oke adik-adik, sebelum kita mulai JKids-nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kami dapat berkumpul bersama di JKids pada hari ini. Kalau juga sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah firman-Mu ini akan menjadi berkat bagi adik-adik semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua pada hari ini. Kenalkan, nama kakak adalah Raymond Cho, dan pada hari ini kakak ingin menunjukkan sesuatu kepada adik-adik semua. Tapi sebelumnya, kakak ingin bertanya sesuatu dulu kepada adik-adik. Nah, kalau kakak punya bola merah ini, dan kalau kakak masukkan ke dalam tangan kakak, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Mari kita lihat. Benar, bola merah ini sekarang telah berubah menjadi sebuah Rubik. Wow, kok bisa ya? Nah, kakak mau tunjukin rahasianya. Ini, rahasianya adalah Rubik ini adalah Rubik yang sangat spesial sekali. Oleh karena itu, kita harus memegangnya dengan sangat hati-hati. Karena kalau misalnya Rubik ini sampai jatuh, bisa berantakan. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak boleh menyia-nyiakan segala sesuatunya. Meskipun ini cuma biji-biji jagung. Nah, kalau misalnya biji-biji ini ya kita masukkan ke dalam toples ini, kita lihat. Nah, sedikit lagi kita masukkan. Oke. Lalu kita kotak-kotak. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi ya dengan biji-biji jagung itu? Yuk kita lihat yuk. Wow, sekarang jagung itu sudah berubah menjadi popcorn. Ya, lezat sekali ya. Wah, kayaknya seru banget ya jadi pesulap ya. Kalau kita lapar, kita tinggal ngeluarin sesuatu. Kalau kita pengen cemil, tiba-tiba ada makanan. Kalau misalnya kita lapar, kita tinggal lihat buku menu ini. Terus kita lihat, apa yang menarik ya. Wow, kayaknya burger ini menarik ya. Lalu kita lihat lagi yang lain. Iya, kayaknya burger itu paling menarik. Lalu kita masukkan tangan kita ke dalam buku menu ini. Dan tiba-tiba, keluar burger. Bukan cuma burger. Ternyata ada kentangnya juga. Wow. Nah, tapi kalau kita sudah keluarin makanan itu, jangan lupa untuk dihabisin. Karena makanan yang sudah dikeluarkan itu nggak bisa lagi masuk ke dalam buku menu ini. Ya, nah sekarang adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak mau kasih tahu sesuatu. Kalau semua yang adik-adik lihat barusan ini, semuanya ini adalah sebuah bentuk daripada kesenian dan juga kreativitas yang namanya sulap. Artinya apa? Artinya kakak harus belajar terlebih dahulu, kakak harus latihan terlebih dahulu, dan kakak juga harus beli alat-alat ini di toko sulap. Baru kakak bisa melakukan semuanya ini. Karena kakak itu seorang manusia. Jadi nggak peduli seberapa pintarnya kakak, seberapa hebatnya kakak, seberapa tingginya sekolah kakak, seberapa kerasnya kakak belajar. Kalau kakak nggak punya alat-alat seperti ini, kakak nggak bisa ngeluarin makanan dari buku menu atau popcorn tadi. Karena kakak nggak bisa melakukan mukjizat. Nah, karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Nah, kalau adik-adik sendiri semuanya mau menerima mukjizat-mukjizat dari Tuhan, maka kita harus terus berdoa kepada Tuhan.
Karena ketika kita berdoa, maka sesuatu akan terjadi. Ketika kita berdoa, maka mukjizat akan terjadi. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Amin. Nah, oleh karena itu adik-adik, yuk kita terus berdoa dan kita jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Tuhan kita. Amin. God bless you dan sampai jumpa semuanya. Ya, video yang barusan kita tonton adalah video sulap. Sulap bisa kita pelajarin, bisa pakai alat kayak Kak Ramen tadi, pakai bola bisa jadi rubik, atau pakai rubik bisa jadi biji jagung, atau bisa dengan kecepatan tangan. Tapi beda dengan yang namanya mujizat. Mujizat bisa terjadi karena kuasa Tuhan dan bisa terjadi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Di Alkitab ada juga cerita tentang seseorang yang doanya mendatangkan mujizat. Kisahnya ada di mana Kak Sherry? Kisahnya ada di kitab 1 Raja-Raja ayat 17-18 tentang Elia meminta hujan turun. Pada masa pemerintahan Raja Ahab dan istrinya Ratu Isabel, bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Raja Ahab membuat bangsa Israel menyembah berhala dan itu melukakan hati Tuhan. Maka Tuhan mengutus Nabi Elia kepada Raja Ahab dan mengatakan bahwa demi Allah Israel yang hidup, yang aku sembah, tidak akan turun hujan dalam tahun-tahun ini kecuali kalau aku mengatakan. Raja Ahab! Siapa yang berani berteriak seperti itu kepada Raja Israel? Itu Elia, nabinya Tuhan. Kau telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kau membangun kuil dan mezbah untuk Allah yang palsu, Baal. Dan telah melakukan hal lain yang membuat Tuhan Allah Israel marah. Lebih dari raja-raja sebelumnya. Kau, Nabi. Demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel yang aku layan, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, ya. Bahkan tidak akan ada setitik embun pun di tanah. Kemudian, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Sejak itu, tidak ada setetes air pun yang keluar dari langit. Bangsa Israel menjadi kelaparan dan sangat menderita. Setelah Nabi Elia melawan 450 nabi-nabi Baal, Raja Ahab dan bangsa Israel menyesal dan bertobat. Setelah itu, Elia naik ke Gunung Karmel, sujud dengan menaruh mukanya di antara kedua lututnya dan berdoa. Elia berdoa kepada Tuhan, meminta hujan turun kembali sesudah beberapa tahun tidak ada hujan. Setelah itu, Nabi Elia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Elia berkata, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai ke 7 kali. Bahkan di Alkitab pun dikatakan bujangnya perlu 7 kali ke tempat yang lebih tinggi untuk melihat apakah ada tanda-tanda hujan yang turun. Dan akhirnya pada yang ke-7 kalinya, akhirnya bujang itu mengatakan kalau ada tanda-tanda hujan yang akan turun, yaitu terdapat awan kecil sebesar telapak tangan. Yes, my prayer bring miracle. Ada kuasa dalam setiap doa-doa kita. Buat adik-adik yang bisa ketik-ketik, ayo ditulis di live chat yuk. My prayer bring miracle. Buat adik-adik yang belum bisa ketik-ketik, katakan bersama kakak. 1, 2, 3.
My prayer bring miracle. Untuk jadi seperti Elia yang doanya bisa mendatangkan mujizat, ada rahasianya loh adik-adik. Rahasianya adalah yang pertama, berdoa dengan sungguh-sungguh. Elia juga manusia biasa seperti kita, seperti adik-adik dan juga kakak. Elia rindu supaya hujan turun di tanah Israel, karena sudah lama Israel dilanda kekeringan. Gak ada hujan selama 3,5 tahun. Gak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh. Bahkan binatang pun juga mati karena gak ada air. Tapi Elia gak menyerah begitu aja. Elia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan akhirnya mujizat terjadi. Ya, saat ini mungkin kita menginginkan sesuatu, misalnya mainan atau makanan, atau musim pandemi kayak gini kita udah lama di rumah, kita pengen pergi liburan, ya. Keinginan seperti itu kita bisa ngomong sama papa mama, dan papa mama bisa kasih kita. Kalau misalnya kita mau mainan mah, mama akan belikan kita mainan, ya. Tapi ada hal-hal yang papa mama nggak bisa lakukan, ya. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Contohnya saat minta kesembuhan, atau adik-adik minta kepintaran supaya sekolahnya pintar. Bahkan mungkin adik-adik rindu engkong atau emaknya boleh kenal Tuhan Yesus, ya. Hal ini nggak bisa papa mama lakukan, hanya Tuhan yang bisa melakukan. Melalui adik-adik bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan seperti Elia. Ketika kita berdoa tapi kita belum melihat jawabannya, jangan pernah kecewa, jangan pernah menyesal. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar dan yang berkuasa. Jadi teruslah berdoa dan dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Pray until something happen. Yang kedua adalah doa disertai puasa. Gak hanya berdoa, kita juga bisa menunjukkan kesungguhan hati kita dengan berpuasa. Kalau orang dewasa seperti kakak atau papa mama, puasa dengan gak makan atau minum dalam jangka waktu tertentu. Tapi kalau adik-adik, puasanya bisa dengan menahan diri dari kesenangan. Misalnya kesenangan untuk nonton YouTube atau main game, ya, seperti itu ya. Yuk kita mau saksikan video berikut. Adik-adik, setiap kita diberikan waktu 1 hari sebanyak 24 jam. Akan tetapi cara setiap orang mempergunakan waktu itu pasti berbeda-beda ya. Nah, kita akan belajar sama-sama hari ini. Coba perhatikan gelas yang kakak pegang ini. Gelas ini seumpama waktu yang Tuhan kasih 1 hari 24 jam itu. Kira-kira apa ya yang bisa kita kerjakan di dalam waktu 1 hari 24 jam itu? Kita mulai dengan tentunya yang paling penting adalah setiap kita butuh yang namanya istirahat. Nah, tidur atau istirahat saja sudah memakan waktu 7-8 jam. Kita tuh nggak boleh ya adik-adik kalau kita itu istirahatnya kurang dari 7-8 jam. Lalu ketika kita bangun, apalagi nih yang kita lakukan? Tentunya kita mau siap-siap dong, kita mau bersih-bersih, kita mau mandi, kita mau sarapan, kemudian kita mau siap-siap untuk sekolah. Nah, di sekolah aktivitas kita juga banyak ya adik-adik. Di sekolah itu selain kita belajar, kita juga mengerjakan PR, tugas yang dikasih sama guru itu biasanya nggak sedikit. Karena kakak dulu pernah sekolah juga, aduh, itu tugasnya bisa banyak banget dikasih sama guru. Belum lagi nanti kita mau lanjutin les, itu ya, kita mau lanjutin les. Nah, selesai dari sekolah, apalagi nih yang bisa kita lakukan? Biasanya ini adalah kegiatan yang paling disukai oleh semua anak-anak.
Apa ya? Yeay, ini adalah waktu free kita, waktu dimana kita itu bisa bermain itu lebih banyak. Kita bisa main-main, terserah deh kalian sukanya main apa. Biasanya di rumah kalian senangnya main apa? Mungkin suka main dokter-dokteran sama adik kalian, sama kayak kakak dulu waktu kecil suka banget main dokter-dokteran sama adiknya kakak, atau main masak-masakan sama adiknya kakak, atau kalian juga seneng main tab atau iPad nih sama adik kalian sambil main game lomba gitu ya. Lalu bosan aku mau lakukan kegiatan lain. Aku nonton YouTube aja deh. Oke, nonton YouTube aja udah menghabiskan waktu selama 3-4 jam. Wah, nggak terasa ya. Nggak terasa loh, ternyata waktu itu sangat cepat berlalu dan akhirnya malam pun tiba. Kita kelupaan satu hal nih adik-adik. Ingat ya, sesibuk apapun kita di dalam satu hari 24 jam itu, kita tidak boleh melupakan yang namanya doa. Kita nggak boleh melupakan yang namanya doa dan cari Tuhan. Wait. Coba kita perhatikan. Sepertinya gelas ini sudah full ya adik-adik ya. Sudah tidak bisa lagi diisi dengan lilin kuning ini karena sudah full. Dengan lilin merah tadi ya, yang nonton YouTube, yang main dokter-dokteran sama adik, yang main iPad, main tab sama adik. Wah, adik-adik, kita itu nggak bisa loh mempergunakan waktu kita seperti ini kalau setiap kita mau dipakai besar sama Tuhan. Mau nggak kalau ketika kita berdoa untuk orang yang sakit, untuk papa mama yang sakit, untuk adik kita yang sakit, dan mereka disembuhkan? So, kita nggak bisa memakai waktu kita seperti ini. Lalu apa ya yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita perlu sama-sama belajar untuk menahan diri untuk mengurangi waktu bermain, untuk mengurangi waktu nonton YouTube, untuk mengurangi waktu melakukan hal-hal yang kita rasa waktu kita itu bisa lebih banyak. Ya, coba deh kalian bayangkan nonton YouTube aja udah berapa jam, belum lagi nanti lanjutin main iPad, main masak-masakan sama adik, itu udah makan waktu banyak sekali. Nah, so kita perlu belajar sama-sama untuk lebih menahan diri ya adik-adik ya. Lalu kita bisa belajar untuk lebih sering berdoa, untuk lebih untuk lebih rindu mencari wajah Tuhan di waktu-waktu senggang kita itu. Jadi itu tidak diisi dengan bermain games aja, tapi kita itu bisa meluangkan waktu kita untuk cari Tuhan, untuk berdoa, untuk doain papa mama yang mungkin lagi sakit, untuk doain your best friend, untuk doain apa yang jadi kerinduanmu. Nah, coba lihat gelas ini. Gelas ini sudah kelihatan pas ya. Kalau tadi itu kan meluber keluar semua. Ya, so kita sama-sama belajar. Kakak percaya kalau setiap adik-adik di tempat ini kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Tuhan rindu untuk mau memakai kalian. Mau memakai kalian ketika kalian doain orang-orang itu disembuhkan. Tuhan mau memakai kalian dan kalian bisa dipakai Tuhan. Oleh sebab itu yuk kita sama-sama belajar untuk mempergunakan waktu kita sebaik. Berpuasa nggak selalu berarti nggak makan. Ada cara puasa yang lain untuk adik-adik. Misalnya menahan diri atau mengurangi waktu untuk main game. Terus apalagi ya, YouTube. Atau juga bisa sosmed. Siapa yang suka IG? Ya. Nah, hal-hal ini kita bisa puasakan dan kita bisa ganti. Untuk waktu-waktu ini kita nggak buka IG, tapi kita mau datang, mau cari Tuhan, kita mau jalin hubungan dengan Tuhan. Karena doa yang disertai dengan puasa sangat besar kuasanya. Yang ketiga adalah berdoa dengan percaya. Selain berdoa dengan sungguh-sungguh, kita juga perlu berdoa dengan percaya. Kadang doa kita nggak terjadi karena kita sendiri ragu atau kurang percaya dengan doa kita. Apakah Tuhan akan jawab? Kita mau belajar ya dari cerita berikut. Ada sebuah desa kecil yang menderita kekeringan yang sangat parah. Tanaman mati,
penduduk desa dan hewan hanya memiliki sedikit air untuk minum, karena hujan tidak kunjung turun dan mata air serta sungai sudah mulai kering. Akhirnya, kepala desa menetapkan satu hari di mana semua penduduk desa harus berkumpul di alun-alun desa untuk berdoa bersama meminta hujan. Maka penduduk desa pun berkumpul di alun-alun dengan bersemangat karena mereka berpikir dengan berdoa bersama-sama, doa mereka pasti didengar. Hari yang dinanti tiba. Semua penduduk desa besar, kecil, tua, muda berkumpul di alun-alun untuk berdoa bersama. Mereka semua berdoa dengan suara yang keras, dengan iman dan harapan yang besar. Benar saja, beberapa saat kemudian, hujan mulai turun. Seluruh penduduk desa sangat gembira dan menari gembira. Di antara kerumunan orang yang bergembira itu, ada seorang anak berusia 9 tahun yang membuka payung yang dibawanya. Kepala desa mengagumi iman anak kecil itu, yang telah membawa payung karena dia begitu percaya bahwa doanya meminta hujan pasti dijawab Tuhan. Nah, dari cerita yang tadi kita sudah dengar, dapat kita simpulkan kalau misalnya kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan puasa, pasti ada mujizat yang terjadi. My prayers brings miracle. Kalau misalnya kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan membuka jalan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau kita tahu, kalau misalnya doa memberikan kita kuasa, ayo terus berdoa ya. Jangan sampai berhenti. Lakukan terus sampai sesuatu terjadi. Nah, sekarang kita mau baca ayatnya sama-sama. Ayatnya ada di Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau lipat tangan dan kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan tentang firman-Mu Tuhan, biar sungguh Tuhan itu boleh membentuk setiap kami semakin cinta dan terus berdoa kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan hari ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bless you.